Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau stok kulkas lagi karena udah kosong di kulkas. Ini sudah minggu kedua puasa, dan gimana stoknya teman-teman? Masih aman? Kalau aku udah pada habis ya. Dan memang walaupun bukan bulan puasa, biasanya aku nyetok per minggu atau 2 minggu. Karena yang kemarin udah pada habis, jadi ini sekarang waktunya untuk stok lagi. Dan ini tadi aku beli sayur-sayuran. Kali ini aku belinya lumayan banyak biar nggak keluar-keluar rumah lagi. Nah, di sini aku beli jagung, beli tempe, beli wortel seperti biasa ya teman-teman. Pasti yang ini nih aja yang aku beli tiap minggu. Terus beli kol juga. Terus beli jeruk nipis, ini untuk marinasi ikan. Sama aku beli kacang panjang, labu kuning. Terus untuk sayuran hijau aku juga beli, oh ya itu tadi beli kentang. Nah, sayuran hijaunya ada kangkung, ada bayam, pokoknya yang gitu-gitu aja teman-teman. Aku nggak beli yang nggak pernah aku beli karena ya di rumah tuh palingan sayur-sayur ini doang nih yang berputar-putar, dikreasiin, dicampur-campur. Oh ya, aku juga beli tahu. Nah, ini dia belanjaan untuk sayuran. Kalau stok ayam di kulkas itu masih ada ya teman-teman, masih ada 2 box, itu mau aku ungkep aja nanti. Terus tadi juga aku beli ikan, ini mau aku kerjain dulu satu-satu ya teman-teman. Nah, pertama-tama ini aku kerja sayuran dulu, ini aku potong-potong kangkung. Jadi semuanya mau aku cuci aja kecuali sayuran hijau seperti kangkung dan bayam. Soalnya kalau kangkung sama bayam itu lama kan keringnya. Jadi nanti aku simpan di kulkas dalam keadaan belum dicuci. Jadi selain itu semuanya sudah aku cuci. Biar lebih gampang nanti, lebih satset kalau mau masak. Karena setelah aku di minggu kemarin ini agak kerepotan gitu, belum apa-apain gitu loh sayurannya. Jadi kali ini di minggu kedua aku mau lebih prepare biar setiap harinya aku nyantai gitu ya teman-teman, dan bisa masak tiap hari. Alhamdulillah kemarin puasa di minggu pertama itu alhamdulillah aku masak terus ya. Dan di minggu kedua ini aku juga berniat untuk masak full, makanya pengen lebih ringkas aja gitu dalam masak-memasak, makanya aku kerjain semua. Nah, untuk wortel juga aku kupas-kupasin semuanya terus aku cuci nantinya. Untuk wortel ini gampang banget keringnya, cuman ditirisin aja gitu, nanti kering sendiri gitu. Kering sendiri apa sih? Pokoknya lebih gampang gitu loh keringnya dibanding sayuran-sayuran lainnya. Oh ya, kentang juga nggak aku cuci dan aku simpan di luar aja. Aku juga cuma beli 2, memang khusus untuk buat sayur sup aja. Oh ya, untuk belanjaan sayuran tadi ini habisnya Rp80.000 dan untuk ikan yang aku beli Rp40.000. Jadi berapa totalnya? 120 ya teman-teman. Nah, ini sekarang aku cuci wortelnya. Ini wortelnya kecil-kecil. Aku suka sih wortel kayak gini. Jadi kalau dipotong-potong itu nggak perlu dibelah 2 lagi. Jadi tinggal dipotong-potong aja. Nah, ini udah selesai. Untuk sayuran itu walaupun dicuci tetap awet ya di kulkas. Yang penting ditiriskannya itu benar-benar kering. Jadi nanti kalau mau masuk kulkas tinggal alasin tisu aja di food containernya. Nah, selanjutnya ini aku kerja labu kuning. Aku mau buat sayur santan pakai labu kuning sama kacang panjang. Jadi ini nanti aku bagi 2 gitu ya teman-teman. Sebagian untuk aku buat sayur santan, sebagiannya untuk campuran sayur bening gitu. Oh ya, waktu itu ada yang minta buat di videoin kalau aku buat sayur santan labu kuning. Nanti ya teman-teman kalau aku buat video ini saat buat sayurnya. Karena ini simple banget sih, cuman cemplang-cemplung aja, dan ini nggak ada yang ditumis untuk bumbunya. Sama kayak sayur bening gitu.
Kalau teman-teman ikutin aku dari dulu pasti tahu ya, masakan aku itu minim bumbu karena memang aku nggak suka kalau banyak-banyak bumbu untuk sayuran atau masakan-masakan lain. Kecuali kalau misalkan buat kari atau buat soto ya pasti membutuhkan bumbu yang lebih banyak. Tapi kalau makanan-makanan yang ditumis, direbus itu aku ya mengandalkan bawang merah, bawang putih, serai. Ya itu aja teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau cuci kacang panjang. Nah kacang panjang juga lumayan cepat keringnya ya. Dan ini belum aku potong-potong, aku biarin aja dulu kayak gini. Kecuali untuk buat yang sayur santannya ya, yang pakai labu kuning, nanti aku potong-potong dan aku satuin sama labu kuningnya. Biar nanti kalau mau masak tinggal ambil satu food container aja. Udah deh nggak perlu keluarin banyak-banyak food container dalam kulkas. Pokoknya aku mau yang lebih ringkas teman-teman. Terus lanjut, ini juga aku cuci jagung. Nah untuk jagung biasanya aku pakai untuk bahan sayur sup atau sayur bening kayak gitu. Sekarang lanjut, aku mau juga cuci kol ini. Sebelum dicuci, ini aku mau pisah-pisahin semuanya satu-satu. Jadi bisa kelihatan tuh nanti kalau misalkan ada ulatnya. Karena kalau aku biarin bulat kayak gitu cepet rusak kadang-kadang teman-teman. Nah kalau dilepas-lepas kayak gini tuh lebih awet. Ini mau langsung aku cuci ya. Nah untuk kol ini bisa berbagai macam sayuran, kayak sayur sup, sayur tumis, capcay, buat bakwan, tahu isi. Dan yang aku sebutkan tadi semuanya bakalan aku buat nanti untuk minggu ini. Jadi ya memang lebih banyak membutuhkan sayur kol. Intinya sih kalau penyimpanan sayuran kayak gini yang penting dalam keadaan kering ya teman-teman. Dan paling penting ya itu harus dialasin tisu, karena aku udah rasakan tuh perbedaannya nggak dipakein tisu sama pakai tisu. Kalau pakai tisu itu lebih awet gitu ya. Nah sekarang aku lanjut untuk kerjain cabai-cabai. Ada cabai rawit sama cabai keriting. Nah di rumah tuh pasti cuman dua ini aja, cabai keriting sama cabai rawit. Aku nggak suka beli cabai yang besar itu. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak suka aja ya teman-teman. Aku lebih suka pakai cabai keriting. Dan untuk cabai ini aku cuci juga ya teman-teman. Jadi nanti tinggal dikeringkan aja terus masukkan ke food container yang ada tirisannya itu teman-teman. Jadi lebih awet untuk cabainya. Pokoknya kalau food prep seperti ini tuh rasanya tuh tenang ya tiap hari. Apalagi pas sahur tuh. Aku minggu pertama itu agak kerepotan karena belum aku cuci semua. Jadi ya biasanya kalau telat bangun aku tuh jalan terakhir ya masak Indomie. Nah kalau sekarang kan udah pada dicuci jadi gampang, walaupun agak telat bangunnya ya cepet gitu masaknya. Terus lanjut, ini aku mau kerjain sayur bayam. Nah ini sayur bayamnya juga nanti bakalan aku bagi dua ya. Jadi ada dua food container untuk sayur bening. Nanti tinggal aku gabung dengan jagung, wortel, sama sama labu gitu ya. Terus aku juga beli tomat. Nah ini tomatnya mau aku cuci juga. Ini juga wajib ya kalau aku tomat, karena aku suka buat sambal, buat cobe-cobe. Pokoknya harus pakai tomat, dan masak sayur pun aku selalu pakai tomat. Jadi teman-teman kalau lihat masakan aku pasti yang itu-itu aja berputar tiap minggunya. Karena ya aku kalau mau masak yang lain tuh kadang mikir dimakan gak ya sama orang-orang di rumah, takutnya mubazir. Jadi aku buat sesuai yang anak-anak dan pak suami suka. Oke selanjutnya ini aku juga beli telur. Nah untuk telur aku tuh gak suka beli yang serak-serak gitu, karena telur tuh gak jadi primadona di rumah. Jarang banget aku masak telur. Ya paling kalau misalkan udah kepepet, malas masak ya ujung-ujungnya ke telur gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau telur tuh nggak perlu dicuci, tapi karena ini kotor banget, aku harus cuci karena aku mau masukkan ke kulkas. Oke lanjut, sekarang untuk food prepnya ini tinggal aku potong-potong aja. Nah untuk sayuran ini untuk sayur bening ya. Jadi kalau diiris miring-miring kayak gini berarti aku mau buat sayur bening. Dan ini juga untuk jagung aku potong seperti ini aja.
Karena kalau yang aku lihat, kalau aku lepas satu-satu tuh jagungnya biasanya nggak kemakan gitu loh. Nah kalau dipotong-potong kayak gini biasanya habis gitu ya, dimakan sama suami dan anak-anak. Oke, terus ini aku pisahin ya untuk food containernya. Jadi ini kan udah aku cuci, jadi nggak aku samain gitu sama bayam karena bayam belum dicuci. Jadi nanti ini food container yang kecil mau aku masukkan ke food container yang isinya bayam gitu. Jadi tinggal satu kali ambil aja. Nah seperti ini teman-teman tuh. Biar nggak campur gitu loh. Jadi aku tutup teman-teman. Terus untuk bayam ini aku lapisi tisu biar kering ya, jadi nggak basah karena kalau bayam ini cepet banget rusaknya di kulkas. Dan paling ini aku olah 1 atau 2 hari ke depan, jadi nggak mau aku simpan-simpan terlalu lama. Untuk sayur bening biasanya aku masak di subuh hari karena makan sayur bening di pas sahur itu enak banget ya teman-teman, seger, jadi gampang gitu turunnya. Kalau seret-seret kan agak gimana gitu ya. Nah ini tuh beneran sayur andalan kalau pas sahur. Oke, udah selesai untuk sayur beningnya. Ini ada 2 food container, lumayan ya. Selanjutnya ini ada sayur kangkung, aku juga bagi 2. Ini aku aku lupa pakai tisu di bawahnya. Ya udah nggak apa-apa karena ini bakalan aku masak nanti pas berbuka puasa. Jadi tinggal 1 food container ya, paling besok atau lusa aku masak. Lanjut ini untuk kacang panjang ya teman-teman. Nah ini yang aku bilang tadi untuk sayur santan. Aku butuh ini nih, nggak terlalu banyak sih untuk kacang panjang. Kalau buat sayur santan ya paling buat ada warna-warnanya gitu. Nah ini kayak gini aja. Selanjutnya ini aku pakai lagi tisu, terus digabung aja kayak gini karena ini semua udah dicuci ya. Jadi gampang gitu, nanti kalau mau masak tinggal ambil 1 food container aja. Terus lanjut ini untuk sayur sup. Nah kalau untuk sayur sup aku tuh suka banget potong kecil-kecil sayurnya. Nah kayak gini. Terus aku pakai jagung juga. Teman-teman kalau buat sayur sup suka pakai jagung nggak? Kalau aku suka ya, karena di kampung aku itu ada makanan khas gitu namanya binte, itu pakai jagung dan itu tuh seger banget kalau makanan yang berkuah tuh pakai jagung. Nah, aku ide nih kalau di sayur sup enak tuh pakai jagung. Jadi lebih bervariasi gitu rasanya dan warnanya juga cantik ya teman-teman. Jadi ada warna kuning, ada orange, pokoknya cantik deh. Oke, udah selesai. Sekarang lanjut ini untuk tempe. Aku mau ungkep nanti sama ayam. Terus sebagian mau aku buat tempe crispy, jadi aku potong tipis-tipis. Nah ini untuk diungkep. Terus lanjut ini untuk tempe crispy ya, karena mereka juga doyan banget sama yang namanya tempe crispy, sama tahu crispy juga. Oke, ini untuk tempenya aku masukkan aja ke sini. Terus lanjut untuk cabai. Nah ini ya teman-teman, untuk food container untuk cabai aku pakai tirisannya, jadi nggak perlu dialasin tisu. Terus ini tomat juga aku alasin tisu di bagian bawah. Oke, selanjutnya ini aku mau kerja ikan teman-teman. Nah hari ini aku beli ikan kakap sama ikan ikan kakap dan ikan cepa. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya ikan cepa tuh ikan apa. Pokoknya modelnya tuh yang lebar-lebar gitu. Nah ini ikan kakapnya aku beli 20.000, terus ikan cepanya juga 20.000, jadi totalnya 40.000 rupiah. Kalau ikan aku nggak suka beli banyak-banyak, paling untuk 2 atau 3 kali makan, karena aku nggak suka nyimpan ikan lama-lama di freezer ya teman-teman. Aku suka yang fresh gitu, jadi dibeli terus diolah. Nah kecuali ayam tuh yang paling enak buat disimpan, biar berlama-lama di freezer tuh tetap aman gitu. Kalau untuk ikan sih aku nggak terlalu suka ya, jadi ya beli seperlunya aja. Kalau habis ya tinggal beli aja, karena penjual ikan tuh di depan kompleks banyak ya. Nah ini yang aku maksud ikan cepa teman-teman, agak lebar-lebar gitu.
Nah ini semuanya pasti bakalan digoreng ya nantinya. Sebenarnya kalau aku dan Mada tuh sukanya dimasak gitu untuk ikan cepanya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat aku masak ikan ya kayak gitu yang airnya sampai habis gitu. Tapi berhubung Malaika juga suka sebenarnya ikan cepa tapi digoreng sama ayahnya juga. Jadi ya udah ini semuanya aku goreng, nanti aku belah-belah gitu. Apa sih, iris-iris gitu, disayat maksudnya. Biar bumbunya nanti meresap. Oke, udah selesai. Nah, aku kalau ikan aku simpan biasanya nggak aku bumbuin ya. Nanti pas masak baru aku bumbuin. Tapi berhubung nanti subuh mau makan ikan, jadi ikan kakapnya mau langsung aku bumbuin aja biar nanti tinggal digoreng. Oh ya teman-teman, jangan pikir ini aku kerjain sekali kerja gitu ya. Jadi non-stop gitu, enggak teman-teman. Jadi aku nyambi gitu, nggak yang langsung aku kerjain semuanya. Jadi dalam satu hari ini mungkin dari pagi sampai sore aku kerjain. Karena ya gitu aku sambil nyusuin Malik, sambil bersih-bersih rumah, sambil nyuci pakaian juga. Jadi disambi-sambi gitu. Karena kalau ini aku kerjain full, bisa gempor aku. Capek duluan gitu ya teman-teman. Jadi ya aku nyambi aja, jadi santai gitu kerjanya. Nah ini untuk ikan kakapnya, bumbunya cuman pakai jeruk nipis, terus pakai garam sama kunyit. Tinggal diaduk-aduk aja seperti ini. Iya, aku pakai masako juga sedikit ya teman-teman, biar wangi gitu. Aku suka pakai masako karena gurih aja gitu loh teman-teman, dan wangi ikannya. Oke, udah selesai. Ini dimasukkan aja dulu ke kulkas. Di freezer maksudnya ya. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ungkep ayam. Ini aku simpan dulu di suhu ruang gitu ya tadi. Jadi biar mencair karena dari freezer. Nah, setelah mencair baru aku masak. Ini aku pakai bumbu racik aja ya biar cepat. Karena menurutku rasanya sama aja sih kalau pakai bumbu biasa yang kita buat sama bumbu racik seperti ini. Jadi lebih ringkas dan nggak banyak effort gitu. Jadi ya kayak gini aja teman-teman. Dan kalau udah setengah mateng gini, tinggal tambahkan tempe. Nah, udah deh selesai. Ini juga praktis banget ya teman-teman untuk sahur. Kalau lagi buru-buru, tinggal goreng aja. Aku masak sampai airnya menyusut dan ini udah selesai, tinggal ditaruh di food container. Nah ini tinggal dipisah-pisahin aja teman-teman. Jadi gampang nanti kalau mau masak tinggal diambil yang pengen digoreng gitu ya. Ini bisa berapa kali masak ya kalau aku? Ini 2-3 kali mungkin ya. By the way, kalau kalian rasa ini berat dilakuin, di skip aja ya teman-teman. Pokoknya ini tuh menurut pengalaman aku aja selama di dapur, dan yang paling enak gitu ya seperti ini, dipisah-pisahkan. Oke, udah selesai teman-teman semuanya. Dan ada beberapa sayuran yang belum aku pisah-pisahin karena emang keterbatasan waktu. Nanti aja besok aku lanjut lagi gitu ya, kayak buat pisah-pisahin untuk sayur-sayur tumis, terus untuk isian tahu isi itu belum aku kerjain, nanti aja ya. Nah ini tinggal dimasukkan ke dalam kulkas. Alhamdulillah udah kelar semuanya. Jadi ke depan-depannya lebih gampang gitu masaknya. Dan untuk telur ini udah kering, Malaika bantu masukkan ke kulkas. Semenjak puasa Malaika tuh excited banget bantuin aku di kulkas. Bantuin aku di dapur. Jadi seneng gitu ya karena ada yang bantuin gitu. Oke deh teman-teman, ini untuk freezer udah terisi full semuanya, alhamdulillah. Dan sekarang aku mau lanjut masak untuk nanti berbuka puasa. Nah ini untuk masakan aku cuman buat 3 menu aja. Jadi ada sayur kangkung, mau goreng ayam, terus mau juga buat ayam saus Korea untuk Malaika. Ini tuh bumbunya sama aja sih kalau buat ayam katsu yang pernah aku videoin, cuman untuk ayamnya itu nggak dilapisi sama tepung panir atau tepung roti. Jadi cuman pakai terigu aja kayak gini teman-teman, terus dipotongnya kecil-kecil gitu untuk ayamnya.
Nah ini Malaika suka banget, pokoknya ayam katsu, ayam saus Korea, itu sama aja penyebutannya berbeda tapi sebenarnya bumbunya sama aja. Ide-ide aku aja biar Malaika gampang gitu nyebutnya, kalau misalkan mau makan ini tinggal nyebut gitu ya. Oke, ini udah selesai, pokoknya ini cepet banget sih, karena ayam tuh kalau dipotong kecil-kecil kayak gitu cepet matengnya. Nah sekarang lanjut, ini aku mau buat sayur kangkung tumis. Pertama-tama tumis bawang merah, bawang putih, terus lupa ini aku tambahkan apa sih namanya, terasi, seharusnya tadi di awal tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sama aja sih. Terus lanjut aku tambahin cabe, terus tomat, di kosreng-kosreng sampai mateng. Habis itu tambahkan air sedikit, terus tambahkan saus tiram, dan kalau udah baru deh masukkan kangkungnya. Biar kangkungnya cepet mateng gitu, merata, diaduk-aduk aja terus. Kalau aku ya seperti itu teman-teman, biar warnanya juga tetap hijau. Jadi ya aku aduk-aduk aja seperti ini biar cepet mateng. Oke, aku tambahkan air sedikit, terus tinggal seasoning pakai kaldu jamur dan garam. Jangan banyak-banyak karena tadi udah pakai saus tiram. Oke, udah selesai untuk menu sayurnya. Sekarang ini lanjut aku tumis bawang putih, terus ini masukkan saus-saus untuk ayam saus Korea. Udah tahu kan ya teman-teman, untuk sausnya ini pakai kecap, saus sambal sama saus tiram, udah gitu doang. Terus matikan apinya, tinggal masukkan ayamnya, udah selesai. Alhamdulillah untuk masakan kali ini kelar dan udah selesai teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton food prep aku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.